Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menimba ilmu agama. Dan kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, senandung sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, telah kita sebutkan dan kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, dan bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Hingga akhirnya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan izin Allah terhindar dari kejaran orang-orang Quraisy, terhindar dari buranan orang-orang Quraisy. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan satu lagi yang musyrik, Abdullah bin Uraiqid, mereka berjalan dari kota Mekkah, atau lebih tepatnya dari Bukit Tsaur, menuju kota Madinah. Beliau tinggal di Bukit Tsaur selama 3 hari. Adapun makan dan minum diantarkan oleh putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abi Bakar. Dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi sekaligus mertua tentunya, karena Rasulullah sudah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kala itu juga di antara istri Nabi selain Aisyah adalah ada Saudah bintu Zam'ah. Akan tetapi Aisyah dan Saudah tidak berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tempuh lebih dari 7 hari, karena beliau harus berputar terlebih dahulu atau mengarah ke selatan lebih jauh lagi daripada biasanya. Jadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Quba. Daerah Quba yang nanti di sana ada Masjid Quba. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba. Rasulullah SAW sampai di daerah Quba pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun 14 kenabian, atau sudah dianggap 1 Hijriah. Jadi penanggalan 1 Hijriah
Yang memulai adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliaulah yang memulai penanggalan Hijriah. Dan sahabat Umar bin Khattab memulai penanggalan Hijriah sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba, maka di saat itu pula terhitung tanggal 1 Hijriah atau 14 kenabian. Sehingga betul-betul pas sekali Rasulullah tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Walaupun wahyu pertama Allah turunkan di bulan Ramadan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu tersebut di bulan Ramadan, tetapi di sana ada ar-ru'ya as-shadiqah atau ru'ya as-salihah yang para ulama mengkategorikannya termasuk wahyu juga. Sehingga betul-betul Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah sebagai Nabi dan Rasul 13 tahun. Tanpa pengurangan, tanpa kelebihan. Dan Rasulullah SAW tiba di daerah Kuba pada hari Senin. Hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi SAW. Hari Senin. Dan nanti meninggalnya Nabi SAW pun juga hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sama seperti kedatangan beliau SAW. Sehingga meninggalnya Nabi SAW hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan terhitung full 10 tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Tanpa pengurangan, tanpa kelebihan. Murni 10 tahun. Pada tahun ke 10 meninggalnya beliau SAW. Atau tahun ke-11. Nah, tahun ke-11 meninggalnya Rasulullah SAW. Karena udah selesai tahun 10, baru habis itu meninggal, masuk ke tahun 11. Begitu. Jadi sakitnya Nabi SAW di tahun 10 Hijriah, tetapi meninggalnya di tahun ke-11 Hijriah. Begitu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Daerah Kuba zaman dahulu tidak masuk ke daerah Madinah. Jadi kota Madinah zaman dahulu itu lebih kecil. Sehingga Kuba itu jarak berapa kilo dari perkampungan Aus dan Khazraj atau kota Madinah. Baru setelah ini atau zaman sekarang terdapat perluasan sehingga disebut Madinah Nabawiyah. Jadi daerah Kuba masuk ke Madinah. Tapi zaman Nabi enggak, Kuba sendiri, Madinah juga sendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Kuba atau perkampungan Kuba, beliau pun ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum disambut oleh orang-orang Ansor yang tinggal di sana. Karena daerah Kuba ini adalah daerah terakhir dari kota Madinah, ibarat kata seperti itu. Ya walaupun masih agak jauh, tapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka betul-betul menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama 14 malam.
selama 14 malam. Baru nanti ketika hari Jumat selesai dari 14 malam menginap di kota Kuba, Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah pada hari Jumat. Dan Rasulullah SAW menginap di Kuba selama 14 malam. Beliau SAW membangun masjid. Belum bangun masjid. Masjid pertama kali yang Rasulullah SAW bangun. Masjid yang Rasulullah SAW bangun di atas ketakwaan dan keimanan. Masjid Kuba. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak memberikan nama dia Masjid Kuba. Masjid seperti biasa. Lantaran Rasulullah membangun di perkampungan atau daerah Kuba, ya sudah disebut dengan Masjid Kuba. Karena satu-satu masjid di situ. Dan Rasulullah SAW tinggal selama 14 malam. Baru ketika selesai menginap di kota Kuba, tepat pada hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 14 Jumat gitu ya. Hitung-hitung sendiri. Jadi ketika hari Jumat, maka Rasulullah SAW pun bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Amir bin Fuhairah, beliau menaiki onta. Onta yang beliau bawa dari kota Mekah ke Madinah. Dan beliau SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dibonceng di belakang Nabi SAW. Pergi menuju masjid, menuju Madinah atau kota Madinah. Dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum mengisyaratkan betapa dekatnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar pun dibonceng. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dan kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sholat Jumat. Dan akhirnya beliau pun sholat Jumat. Mengisyaratkan ketika kita musafir, ketika kita sudah sampai ke sebuah tempat tujuannya, kalau udah sampai di tempat tujuan, ya sudah tidak lagi terhitung musafir. Sehingga kita sholatnya seperti biasa. Sholat itmam. Ya, tidak dikosor lagi atau tidak dijamak. Seperti sholat pada umumnya. Maka Rasulullah SAW pun melaksanakan sholat Jumat. Di mana? Di perkampungan Bani Salim bin Auf. Bani Salim bin Auf. Rasulullah SAW singgah dulu di tempat Bani Salim bin Auf. Dan beliau SAW sholat di lembah yang bernama Ronuna. Dan itulah sholat pertama kali yang Rasulullah SAW lakukan. Maksudnya sholat Jumat pertama kali yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi sebelumnya belum ada pensyariatan sholat Jumat. Ketika Nabi SAW sudah sampai kota Madinah dan Allah merintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tata cara 2 rakaat, ada khutbahnya.
sifat-sifat yang telah kita ketahui bersama. Dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata sebagian orang kalau antum pergi ke kota Madinah, tempat atau lembah yang sempat Nabi SAW sholat Jumat di situ, sekarang dibangun masjid. Namanya Masjid Jum'ah. Masjid Jumat, karena disitulah Nabi SAW pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Tetapi tidak ada keberkahan di masjid tersebut. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Keberkahan dari peninggalan Nabi SAW tidak diperbolehkan. Kecuali yang ada dalilnya seperti keberkahan Masjid Nabawi. Baru kita boleh bertabaruk dalam Masjid Nabawi. Tapi ketika antum sedang umrah atau haji, kemudian mendatangi Masjid Jumat, maka tidak ada fadilahnya sama sekali. Karena Rasulullah SAW singgah di Bani Salim bin Auf, itu memang kebetulan ngepasi sholat Jumat, baru beliau sholat di sana. Begitu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, usai melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya melanjutkan perjalanan masuk ke gerbang kota Madinah. Dan ternyata beliau SAW mendapati orang-orang Ansar, orang-orang suku Aus dan Khazraj, mereka sudah berbaris menyambut kedatangan Nabi SAW. Bahkan orang-orang para wanita mereka melihat kedatangan Nabi SAW di atas rumah mereka, di atas atap mereka. Anak muda, orang tua, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang buta, orang sakit, orang sehat, semuanya keluar menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesulitan yang Rasulullah SAW dapatkan selama berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Rasulullah SAW angkat derajat beliau. Allah mengangkat derajat nabinya di kota Madinah. Di saat beliau diusir oleh kaumnya orang Quraisy, di saat beliau diusir oleh orang-orang Taif, maka di sana ada orang-orang yang siap membantu dakwah Nabi SAW. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita harus betul-betul yakin akan dakwah. Ketika kita yakin dakwah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir siapapun yang dia keluar dari pembantuan kita. Kalau antum sudah benar-benar mengikhlaskan dakwah untuk Allah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari manusia, tidak ingin dipuji oleh orang tertentu, maka ingatlah, ketika antum ditolak oleh sebagian orang, antum dicemooh oleh sebagian orang, antum dikatai oleh sebagian orang, bahkan antum ditinggalkan orang-orang terdekat antum, lantaran antum berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala, gak usah digubris, gak usah dipikirin. Ingat, karena Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Terusir oleh kaumnya, Rasulullah SAW disambut. Fokuskan dakwah antum untuk Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan dakwah antum hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari jamaah, jangan mencari mad'u. Karena antum akan menyesal. Fokuskan dakwah antum untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ikhlas dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala dan ternyata ada orang-orang sekeliling antum yang tidak baik niatnya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkannya. Dan Rasulullah SAW pun
menyambut dengan sukacita pula. Dan lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hikmah yang begitu besar. Dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang benar. Rasulullah SAW berdakwah untuk kaumnya. Beliau dibenci, beliau dicemooh, beliau dikatai, beliau disiksa, beliau dipukul, beliau dicekik. Shallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beliau berdakwah. Beliau tidak ingin berbasa-basi agar mereka mengangkat Nabi SAW sebagai raja dan pemimpin, tidak sama sekali. Atau diberikan kekayaan, tidak sama sekali. Beliau hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pada asalnya orang-orang akan membenci beliau, tapi ujung-ujungnya pada akhirnya semua orang akan mencintai Nabi SAW. Lihat nanti ketika Fathu Makkah. Lihat nanti ketika Fathu Makkah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah hanya dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak mencari popularitas, tidak mau mencari dan itu. Fokus murni dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh kaumnya, ya, awal mula dibenci. Sama antum juga, ketika antum mau berdakwah, resiko pasti akan ada orang yang benci antum, cepat atau lambat. Pasti. Sedikit atau banyak. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu sebuah sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Allah saja tidak terlepas dari celaan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan antum? Gak usah sedih. Kalau ada orang yang menggibai antum, menggibai dakwah antum, mengata-ngatain dakwah antum, gak usah bersedih. Fokuskan antum hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang sangat masyhur sekali, manilta masaridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan murka manusia, maka Allah pun akan ridho terhadapnya. Dan pada akhirnya Allah akan menjadikan orang-orang ridho kepadanya. Jadi ketika Fathu Mekkah, orang-orang yang dahulunya mencemooh, menghina Nabi SAW, mereka masuk Islam. Berubah langsung. Mencintai Nabi SAW. Hikmah yang begitu besar. Fokuskan dakwah antum untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menaiki onta beliau, onta yang sangat masyhur sekali, Qaswa. Dan onta ini nanti beliau juga akan menggunakannya ketika berhaji, haji wada, Qaswa. Dan orang-orang pun menyambut kedatangan Nabi SAW, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Semuanya bertakbir, subhanallah. Sehingga kata penulis, faqad kanatil buyut was-sikaku tartajju bi aswatit tahmiri wat takbir. Maka seluruh rumah-rumah kota Madinah dan lorong-lorongnya mereka semuanya bergetar. La haula wala quwata illa billah. Lantaran apa ya, ikhwah? Gema suara tahmid dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ya karena waktu zaman dahulu terbuat dari tanah kan. Jadi ketika semuanya keluar rumah, bergetar semuanya. Subhanallah. Semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bayangin ikhwah. Didatangi seorang yang paling mulia. Didatangi seorang yang lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Nampaknya para sahabat yang sudah hijrah ini, mereka itu betul-betul antusias berdakwah. Menceritakan akhlak dan kemuliaan Nabi SAW. Sehingga betul-betul banyak masuk Islam.
Dan Nabi Muhammad SAW disambut sukacita. Ramai sekali. Wa kana yauman masyhudan, disaksikan. Semuanya bergembira. Gak ada yang bersedih. Kalaupun ada menangis, menangis bahagia. Kedatangan seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau antum tidak rindu bertemu dengan Nabi SAW, maka perlu dipertanyakan keimanan antum dan rasa cinta antum kepada Nabi SAW. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan beliau SAW. Nabi Muhammad SAW pun menaiki onta beliau. Dan beliau pun melepaskan tali kekang onta. Dan banyak orang-orang yang ingin bersegera bersama dengan Nabi SAW. Dan di antara mereka ada juga yang memegang tali kekang onta beliau SAW. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkanlah onta ini berjalan dimanapun dia akan berjalan. Karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau pun terus menaiki onta sampai ontanya pun berjalan. Dan orang-orang mengikuti Rasulullah SAW sambil bertakbir dan tahmid. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kata Anas bin Malik yang kala itu ya kejadian Rasulullah datang itu, beliau masih umur 10 tahun, masih kecil. Anas bin Malik, beliau pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Ketika Nabi SAW datang kota Madinah, Anas bin Malik berumur 10 tahun, masih kecil sekali. Beliau mengingat kejadian ini, kejadian yang sangat luar biasa. Dan Anas bin Malik nanti akan bercerita ketika kejadian wafatnya Nabi SAW. Semuanya bersedih. 2 hari yang tidak pernah terlupakan. Kedatangan Nabi SAW menginjakkan kaki beliau SAW di kota Madinah, dan kepergian beliau SAW meninggalkan dunia yang fana ini dari kota Madinah. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, onta beliau pun menderum di sebuah tanah yang lapang, yang di sana ada beberapa sisa kuburan orang Arab zaman dahiliyah, dan ada beberapa pohon kurma. Menderumlah di sana. Dan Rasulullah SAW pun bertanya, milik siapakah tanah ini? Tanah ini milik siapa? Kemudian orang-orang Madinah pun memberitahu, wahai Rasulullah, ini adalah tanah milik anak yatim. Maka Rasulullah SAW pun berkeinginan untuk membeli tanah tadi. Saya ingin membeli tanah ini. Saya akan menjadikannya dia masjid. Kemudian para sahabat pun seketika mereka menginginkan, wahai Rasulullah, biarkanlah kami yang membayarnya. Tapi kata Rasulullah, tidak, murni dari harta Nabi SAW. Sehingga nanti sahabat yang membantu dalam pembangunannya. Adapun pembelian tanah murni dari Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW pun membayarkan harga tanah tersebut. Baru setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan naik onta beliau SAW hingga akhirnya onta beliau berhenti di rumahnya seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga seketika itu orang-orang Madinah pun merasa ghibtah, bukan iri, dengki bukan, tapi sangat menginginkan datangnya Nabi SAW ke rumah-rumah mereka. Tapi mereka pun percaya karena ontanya ini sudah diberkahi dan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ridha. Dan Rasulullah SAW pun beliau tinggal di kota
Madinah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sampai nanti selesai dibangun masjid dan kamar istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan untuk itu semuanya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah SAW sudah bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW. Mereka berlomba-lomba memberikan hadiah terbaik mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memberikan kurma, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan ini dan itu. Naam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menerimanya. Karena Nabi SAW selalu tidak akan menolak hadiah. Selama hadiah, beliau SAW akan menerimanya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, datanglah seorang wanita, ya, ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Datanglah Ummu Sulaim di hadapan Nabi SAW sembari mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa yang hendak aku ingin hadiahkan kepada Anda. Tapi biarkanlah putraku ini, Anas bin Malik yang kala itu masih 10 tahun, untuk dapat berkhidmah kepadamu, wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW pun menerimanya. Sehingga Anas bin Malik termasuk orang yang terdekat dengan Nabi SAW di kota Madinah. Karena tinggal bersama Nabi 10 tahun. Dan Anas bin Malik diberkahi Nabi SAW. Diberkahi Allah dan didoakan Nabi SAW. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik berumur panjang, diberikan keturunan yang banyak, dan harta yang melimpah. Dan Anas bin Malik pun yang mendapatkan itu semuanya. Anas bin Malik mendapatkan umur yang panjang, Anas bin Malik mendapatkan harta yang banyak, dan Anas bin Malik mendapatkan keturunan yang banyak. Luar biasa. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa hari. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, adapun kondisi kota Madinah ketika kedatangan Nabi SAW, secara umum mereka bersuka cita. Tetapi apakah mereka memukul rebana, kemudian mengatakan tala'al badru alaina? Maka jawabannya tidak ada. Tidak sahih. Tidak ada sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Nabi SAW tiba ke kota Madinah, mereka menyenandungkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'na. Penulis juga menyebutkan bahwa bait syair tala'al badru alaina min thaniyatil wada', hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Disebutkan pula oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin dan dinilai cacat oleh ulama Al-Hafidh Al-Iraqi. Dan didhaifkan pula oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Sehingga yang sahih, kedatangan Nabi SAW disambut dengan sukacita, dengan penuh takbir dan tahmid.
Ada yang menyenandungkan bait syair, tapi bukan bait syair Thalal Badru Alaina. Di antaranya bait syair yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Para wanita mereka bersyair, nahnu jawarin min bani najjari ya habbadha Muhammadun min jari. Nah, hadis yang sahih itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bermalamnya Nabi SAW atau bermukimnya Nabi SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari merupakan sebuah kemuliaan bagi Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana tidak? Karena Nabi SAW adalah makhluk Allah yang mulia, Rasul dan Nabi yang paling mulia, tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka sebuah apa? Kenikmatan bagi Abu Ayyub Al-Ansari beserta istrinya dan anak-anaknya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pun membangun masjid dibantu oleh para sahabatnya. Sembari membangun masjid, mereka pun melantunkan syair. Sehingga hukum asalnya syair hukumnya boleh selama tidak ada kemaksiatan dalamnya, tidak ada kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan dalam makna, boleh, dan juga selama tidak menggunakan alat musik. Dan alat musik sudah ada di zaman Nabi SAW ya, sudah ada. Karena Nabi SAW tinggal di zamannya Romawi, bangsa Romawi, dan bangsa Romawi kala itu sudah lebih maju. Nah, hanya saja Rasulullah SAW hanya membolehkan duf rebana, itu pun yang menggunakan harus seorang wanita. Itu pun khusus di kalangan para wanita, tidak boleh didengar para kaum pria. Nah, di tahun ke-1 Hijriah terdapat peristiwa Wabaul Madinah. Wabah, musibah, penyakit yang menyebar di kota Madinah. Hingga akhirnya para sahabat Nabi SAW kebanyakan mereka tertimpa bala, tertimpa penyakit, tertimpa virus tadi. Hanya saja Nabi SAW yang Allah jaga. Jadi hampir semua sahabat terkena penyakit tadi kecuali Nabi SAW. Tatkala Rasulullah SAW melihat para sahabatnya mendapatkan cobaan yang begitu berat, ditambah lagi Rasulullah mengetahui bahwasanya kebanyakan para muhajirin mereka tidak memiliki harta yang cukup ketika hijrah ke kota Madinah. Harta mereka tinggal di kota Mekah, rumah mereka tinggal di kota Mekah. Karena kebanyakan muhajirin mereka hijrahnya secara diam-diam, biar tidak dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Merasa iba merupakan sifat utama Nabi SAW. Rasulullah SAW itu orang yang tidak bisa melihat kesulitan, kesukaran kepada umatnya. Ketika umatnya ditimpa kesulitan, maka Rasulullah SAW akan merasa sedih. Ketika umatnya ditimpa musibah, Rasulullah SAW akan merasa sedih. Tapi ingat, musibah itu semua datangnya dari diri kita. Kalau kita tidak mau membuat Rasulullah SAW sedih, ya jangan melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihilangkan penyakit tersebut dan agar dipindahkan dari kota Madinah ke Juhfah. Sehingga doa Nabi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah juga berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashadda.
wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah, habib ilaina al-madinata. Jadikanlah kota Madinah ini kota yang kami cintai. Lihatlah, karena Rasulullah SAW meninggalkan tanah kelahiran beliau. Antum bisa bayangin, dari lahir di sana, tumbuh besar, dewasa, sampai akhirnya beliau umur 53 tahun, diusir oleh kaumnya. Maka beliau SAW pun tidak bisa mengatur semuanya. Bahkan Rasulullah SAW merasa sedih. Tetapi Rasulullah SAW meyakini bahwasanya Allah SWT yang bisa merubah segalanya, termasuk hati. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini adalah kota yang kami cintai, sebagaimana kami mencintai Mekah. Mengisyaratkan bahwasanya Nabi betul-betul mengetahui kekuasaan Allah SWT. Bersandar, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Jadikanlah kota Madinah ini kota yang kami cintai ya Allah. Dan seperti kami mencintai Mekah. Atau bahkan lebih lagi. Wasahihha. Wasahihha. Dan jadikanlah kota Madinah ini kota yang sehat. Lihat. Didoakan oleh Nabi SAW. Berikanlah kesehatan untuk penduduknya ya Allah. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Dan berkahilah ya Allah dalam timbangan sa' orang Madinah dan mud orang Madinah. Kalau orang Madinah kebanyakan itu para petani, bercocok tanam. Sehingga mereka timbangannya menggunakan sa' dan mud. Sa' itu adalah 4 kali mud. Mud itu apa? Mud itu antum menggabungkan telapak tangan kanan kiri seperti mau wudu, mau masukkan air ke dalam hidung atau berkumur-kumur kanan kiri, tapi tidak dikuncupkan, tidak juga dilebarkan, ya seperti biasa tangan orang sedang, itu namanya satu mud segitu. Nah, ke satu sa' itu apa? 4 kalinya. Zakat fitrah 1 sa'. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah mendoakan, ya Allah berkahilah makanan-makanan kami. Allah pun mengabulkannya. Kalau orang-orang Mekah, mereka ini kebanyakan berdagang, sehingga timbangan mereka adalah al-kail wal wazn. Pakai kain dan wazn. Nanti ini akan membantu antum dalam ilmu fikih. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di samping itu juga di tahun pertama, di tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang atau penduduk kota Madinah tanpa terkecuali, semua dipanggil. Termasuk orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW pun membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kenapa hal demikian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Kayak seolah Rasulullah SAW berkuasa sekali. Padahal kalau dipikir-pikir baru pertama kali apa? Datang dan tiba. Karena orang Yahudi jika dibanding dengan orang penduduk asli Madinah, lebih banyak kan penduduk asli Madinah. Sehingga mereka pun juga mau tidak mau harus mengikuti. Lagi pula juga orang Yahudi mereka menyembunyikan kebencian mereka di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabatnya. Mereka berpikir kan kita sama-sama menyembah Allah. Muhammad menyembah Allah, kami juga menyembah Allah. Tidak menyembah patung. Sudah. Kalau sama-sama menyembah Allah, kenapa kita harus tidak rapat begitu? Maka rapatlah.
Perkumpulan tadi mencetuskan adanya pembangunan Masjid Nabawi tadi sudah ini kayak kerja bakti seperti itu. Kemudian yang kedua adanya al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian juga kitabatus sahifah, penulisan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Tiga hal: membangun masjid, menulis perjanjian, menjadikan tadi persaudaraan antara orang muhajirin dan ansar. Masing-masing ini ada pembahasan yang sangat panjang, atau bisa merujuk kitab-kitab sirah yang telah menjelaskannya. Dan penulis tidak menyebutkannya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di tahun pertama ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Aisyah. Tidak disebutkan, Anda juga tidak tahu kapan Aisyah radhiyallahu taala anha hijrah. Kalau secara zahir kemungkinan besar Aisyah hijrah sebelum Nabi SAW. Jadi sudah hijrah terlebih dahulu. Perlu pengkajian lebih dalam lagi. Karena soalnya penulis tidak menyebutkan. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri pertama kali yang Rasulullah menikahinya. Tapi untuk membangun rumah tangga, satu rumah satu atap, pertama kali adalah Saudah bintu Zam'ah. Dan Aisyah termasuk orang yang paling dicintai Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan keutamaan Aisyah itu seperti makanan sarid. Nah, makanan sarid, makanan yang mewah dan lezat karena ada dagingnya. Begitulah dengan Aisyah. Dan satunya istri yang Rasulullah SAW nikahi sedang dia masih keadaan bikr, perawan, tidak janda. Sisanya janda semuanya. Istri-istri Nabi semuanya janda. Dan di tahun ke-1 kenabian ini, ke-1 Hijriyah atau 14 kenabian, Rasulullah SAW juga merubah nama Yathrib menjadi kota Madinah. Orang-orang kan mereka menisbatkan kota Madinah, menamakan kota Madinah dengan nama Yathrib. Adapun Yathrib sendiri, banyak tafsiran arti dari Yathrib. Ada yang mengatakan nisbat kepada salah seorang pemimpin Yahudi, ada yang mengatakan nisbat kepada bukan nisbat tapi artinya jelek. Yang jelas Nabi SAW merubah kota Madinah, kota Yathrib dengan kota Madinah. Nama lainnya juga selain Madinah adalah Tobah. Atau juga nama lain dari kota Madinah, Tobah, Toibah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di tahun 1 adanya pensyariatan azan. Disyariatkannya azan. Kisah yang sangat masyhur sekali karena sholat 5 waktu sudah disyariatkan ketika di Mekah. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Baru setelah itu ketika di kota Madinah disempurnakan. Zuhur 4, asar 4, maghrib tetap 3, isya 4, subuh tetap 2. Baru habis itu mereka berembuk bagaimana cara memanggil kaum muslimin biar bisa menegakkan sholat.
Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang bermimpi diajari azan. Bagaimana azan yang telah kita ketahui dan dengarkan setiap harinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 muazin atau mengangkat 4 orang muazin. Siapa 4 orang muazin Nabi SAW? Yang pertama Bilal bin Rabah, terkenal. Yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz. Yang keempat Abu Mahzurah. Abu Mahzurah. 4 orang sahabat Nabi SAW yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan. Di tahun ke-1 ini ada juga kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Seorang petingginya orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam masuk Islam. Kisah yang sangat masyhur, Abdullah bin Salam bersembunyi terlebih dahulu, kemudian Nabi SAW pun bertanya kepada orang-orang Yahudi bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, kemudian mereka pun memuji Abdullah bin Salam. Setelah itu Abdullah bin Salam pun keluar dan mengumumkan masuk Islam. Ketika itu orang-orang Yahudi membenci Abdullah bin Salam. Dan orang-orang Yahudi itu mereka sebenarnya mengetahui, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul nabi yang murni, nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Taurat. Tetapi mereka menyebarkan fitnah. Orang-orang yang membaca kitab Taurat yang pintar-pintar, mereka ini merubah sehingga mengatakan adapun Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan Allah, kami mengakuinya. Tetapi bukan nabi yang dijanjikan oleh Allah akan turun. Nabi Muhammad adalah nabi khusus orang Arab. Nabinya orang Quraisy dan nabinya kalian wahai orang Ansor. Tapi Nabi Muhammad pun tetap menjelaskan bahwasanya beliau ini adalah nabi yang Allah janjikan, yang dijanjikan Allah, nabi terakhir. Mereka tidak mau mempercayainya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada juga peristiwa di tahun 1 Hijriah ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membeli sumur yang bernama Rumah. Utsman saudagar kaya, memiliki kekayaan, yang sempat berhijrah ke kota Habasyah dan kembali hingga akhirnya hijrah ke kota Madinah. Utsman bin Affan membeli sumur yang tawar, yang enak diminum, tidak asin. Disebut sumur Rumah. Kenapa apa yang menyebabkan Utsman bin Affan membeli sumur? Lantaran ketika awal mula para sahabat, orang-orang muhajirin, mereka datang ke kota Madinah, mereka mendapati air yang ada di kota Madinah itu asin, pahit. Tidak bisa menghilangkan haus dahaga. Akhirnya mereka pun mencari sebuah sumur yang tawar, lagi nikmat untuk diminum. Ketemulah sumur, namanya sumur Rumah, milik seorang laki-laki dari Bani Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari. Tapi bukan Abu Dzar ya, ini dari Bani Ghifar. Dan laki-laki tadi, dia ini menjual satu mudnya. Dia menjual satu ember itu dengan satu mud. Satu mud apa?
kurma, gandum, dan yang lainnya. Jadi dia mengatakan siapa yang mau minum dari sumur rumah air yang nikmat ini, maka harus membayar 1 mud. Akhirnya dibayar 1 mud. Setiap kali mau mengambil 1 ember, nanti bayar 1 mud, 1 mud, 1 mud. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, man yashtari bi'ra rumata bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa nih dari kalangan para sahabat, dari kalangan kalian yang mau membeli sumur rumah ini, maka itu lebih baik darinya di surga kelak. Ayo, siapa yang mau beli? Maka seketika itu menantu Nabi SAW, siapa menantunya? Utsman bin Affan. Terpanggil. Untuk apa ya? Untuk membeli sumur tadi. Dan akhirnya pun sumur tadi dibeli oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman pun menyedekahkannya untuk kaum muslimin. Subhanallah. Luar biasa. Andai orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan mengetahui ilmu, kemudian mengamalkannya. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, selain pensyariatan azan, perlu juga membahas tentang penambahan waktu sholat. Sudah kita isyaratkan. Kemudian di tahun 1 Hijriah ini, ada kejadian sebuah suku, bukan Bani Salim bin Auf. Kalau Bani Salim bin Auf itu ada di Kuba. Ada sebuah suku yang bernama Bani Salimah. Suku Bani Salimah. Nah, suku Bani Salimah ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka mengetahui kedatangan Nabi SAW dan rumah mereka itu di pinggiran kota Madinah. Dan Banu Salimah atau orang-orang dari Banu Salimah, mereka berinisiatif untuk pindah rumah. Karena mereka merasa jauh sekali dari Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah rumah biar lebih dekat dengan Masjid Nabawi, biar lebih dekat dengan Nabi SAW dan bermulazamah dengan Nabi SAW. Lihatlah antusiasnya para sahabat. Berusaha bagaimana mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Rela meninggalkan rumah mereka untuk belajar lebih dekat dengan Nabi SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun takut kalau seandainya mereka diizinkan untuk berpindah, maka kota Madinah pun akan semakin ramai, kemudian tidak kondusif. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum. Gak usah pergi, kamu akan mendapatkan pahala juga. Mendapatkan pahala yang luar biasa juga. Sehingga mereka pun gak jadi pergi. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun 1 Hijriah terdapat al-idhnu bil jihad, izin untuk berjihad. Bukan perintah, nanti ada lagi, kalau perintah ada lagi. Izin, dibolehkan. Allah SWT membolehkan Nabi dan para sahabatnya untuk mengangkat pedang. Tapi bukan perintah untuk berperang. Enggak. Dan ini turun surat
atau apa ya? Nah, udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'a wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk berperang, bukan perintah. Jadi berperang itu ada beberapa fase pensyariatan. Ketika di kota Madinah, Rasulullah SAW dilarang oleh Allah SWT untuk mengangkat pedang. Bahkan membalas pun nggak boleh. Karena berbahaya. Ketika awal datang kota Madinah, Rasulullah SAW diperbolehkan untuk berperang. Baru nanti ada perintah untuk berperang. Wajib. Nah, kemudian penulis menyebutkan jumlah peperangan Nabi SAW. Peperangan yang diikuti Nabi SAW atau dalam ilmu sirah disebut dengan ghazwah. Kalau peperangan yang diikuti Nabi itu namanya ghazwah. Adapun peperangan yang tidak diikuti Nabi SAW bernama sariyah. Peperangan yang diikuti Nabi SAW berjumlah 21. 21 jumlah peperangan. Yang pertama adalah Perang Al-Abwa. Al-Abwa tempat atau daerah yang ibunda Nabi SAW meninggal di situ. Perang Al-Abwa. Dan perang yang terakhir adalah Perang Tabuk. Itu perang yang diikuti Nabi SAW. Adapun selain perang, ada istilah syariah yang tidak diikuti oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW hanya mengutus beberapa sahabatnya untuk berperang, menghadang. Nah, di antara hikmahnya apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, karena orang-orang muhajirin mereka ini dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka mengusir orang muhajirin secara tidak langsung sampai akhirnya mereka pun meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta mereka. Sehingga harta orang-orang muhajirin dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nah, ketika dirampas oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi pun juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk boleh mengambil jadi barang-barang mereka. Sehingga setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum ada banyak sekali sariyah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi orang-orang muhajiri, orang-orang Quraisy untuk mengambil harta mereka, rampas kembali. Gitu. Di situ ada sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib, sariyah Ubaidah bin Al-Haris, sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di tahun 1 Hijriah ini meninggalnya seorang sahabat yang bernama Kulthum bin Al-Hidmi. Siapa Kulthum bin Al-Hidmi? Kulthum bin Al-Hidmi adalah seorang Ansor yang tua yang rumahnya di daerah Kuba. Yang mana Rasulullah SAW ketika tinggal 14 hari di Kuba, beliau tinggal di rumahnya Kulthum bin Al-Hidmi. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, orang kaum muslimin yang pertama kali meninggal dunia di kota Madinah ya Kulthum bin Al-Hidmi. Yang memiliki peranan rumahnya pernah
disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah menyelesaikan pembahasan secara singkat kejadian atau peristiwa yang terdapat di tahun 1 Hijriah. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.